Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnafar Anggraini dengan NPM 095. Di sini yang pertama, saya akan membacakan pendahuluan. Batik merupakan budaya tradisional Indonesia yang kaya akan pola simetris. Dalam matematika, pola-pola ini dapat dijelaskan melalui pendekatan geometri transformasi, salah satunya transformasi setengah putaran. Transformasi ini melibatkan rotasi sebesar 180 derajat terhadap titik tertentu, menghasilkan pola yang berlawanan arah namun tetap harmonis. Pendekatan ini memungkinkan penciptaan pola yang teratur sekaligus menarik secara visual. Transformasi setengah putaran banyak diterapkan pada motif batik tradisional seperti kawung dan parang untuk menciptakan keseimbangan dan simetri. Proses ini tidak hanya memperkaya keindahan motif, tetapi juga mencerminkan filosofi budaya yang mengutamakan harmoni. Dengan memahami transformasi geometris dalam batik, kita dapat melihat bagaimana konsep matematika itu diterapkan dalam seni, sekaligus memberikan peluang untuk inovasi dalam desain motif modern. Yang selanjutnya adalah definisi dari setengah putaran. Setengah putaran adalah pencerminan terhadap suatu titik. Garis sumbu dalam pencerminan diambil alih perannya oleh titik cermin setengah putaran. Nah, di sini terdapat definisi 3.1. Misalkan V bidang Euclides dan A titik tertentu pada bidang V setengah putaran, pada titik A adalah fungsi setengah putaran yang didefinisikan untuk setiap titik P pada V sebagai berikut. Yang pertama, apabila P itu sama dengan A, maka setengah putaran dari P terhadap A itu sama dengan A. Lalu yang kedua, apabila P tidak sama dengan A, maka setengah putaran dari P terhadap A itu sama dengan Q, sehingga A itu titik tengah ruas garis PQ. Nah, di sini ada dua teorema, yaitu teorema 3.2 sama teorema 3.5. Teorema 3.2 berbunyi, apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka setengah putaran A sama dengan refleksi G dikomposisikan refleksi H. Untuk teorema 3.5 berbunyi, apabila A itu A, B dan P, X, Y sembarang titik, maka setengah putaran P terhadap A itu sama dengan 2A min X, 2B min Y. Nah, yang selanjutnya di sini ada batik kawung. Di sini kita lihat di motif batik yang di dalam tanda kuning kotak. Nah, di sebelah kanannya itu ada perbesaran dari motif yang ada di dalam kotak itu dan sudah dikasih koordinat, di mana kita bisa lihat kalau titik tengahnya itu ada A, lalu juga ada titik P aksen sama P. Nah, P aksen di sini sama dengan setengah putaran dari P terhadap A. Berdasarkan definisi 3.1, A itu adalah titik tengah dari P aksen. Karena P itu tidak sama dengan A, maka ada ruas garis P aksen A. Kemudian, perpanjang ruas garis P aksen A ke arah titik A sehingga memperoleh ruas garis AP yang ekuivalen dengan ruas garis P aksen A. Akibatnya didapatkan ruas garis P aksen. Titik A sebagai titik tengahnya, artinya P aksen itu sama dengan setengah putaran dari P terhadap A. Lalu yang selanjutnya di sini ada batik ceplok. Nah, di sini kita bisa lihat di motif batik yang di dalam kotak kuning. Nah, di sebelah kanannya adalah perbesaran dari motif batik yang di dalam kotak kuning itu. Dimana kita lihat kalau titik tengahnya itu A, lalu juga ada titik C aksen sama C. Nah, C aksen di sini itu sama dengan setengah putaran C terhadap A. Berdasarkan definisi 3.1, A adalah titik tengah dari C aksen. Karena C aksen tidak sama dengan A, maka ada ruas garis C aksen A. Kemudian perpanjang ruas garis C aksen A ke arah titik A, sehingga memperoleh ruas garis AC yang ekuivalen dengan ruas garis AC aksen. Akibatnya didapatkan ruas garis C aksen titik A. Sebagai titik tengahnya, artinya C aksen sama dengan setengah putaran dari C terhadap A. Perkenalkan, saya Diah Ayu Puspitasari dengan NPM 22203066031. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep setengah putaran pada motif batik. Nah, untuk contoh selanjutnya ini ada batik parang. Pada motif batik parang menerapkan konsep setengah putaran di dalamnya. Nah, untuk gambar di sampingnya ini merupakan representasi dari penerapan konsep setengah putaran pada motif batik parang. Nah, untuk penjelasannya, Q aksen merupakan setengah putaran dari Q terhadap titik A.
Nah, dari definisi 3.1 yang telah dijelaskan sebelumnya, A ini sebagai titik tengah antara key aksen. Karena A tidak sama dengan key, maka ada ruas garis key aksen A. Nah, ruas garis key aksen A ini kita perpanjang menuju titik A sehingga kita dapatkan ruas garis A key. Nah, ruas garis key aksen A ini ekuivalen dengan ruas garis A key. Akibatnya, didapatkan ruas garis key aksen, dan A merupakan titik tengah ruas garis key aksen. Kemudian dapat disimpulkan key aksen merupakan setengah putaran dari key terhadap titik A. Selanjutnya, ada batik teruntum. Pada motif batik teruntum ini juga menerapkan konsep setengah putaran di dalamnya. Nah, untuk gambar di sampingnya ini merupakan representasi dari penerapan konsep setengah putaran pada motif batik teruntum. Untuk penjelasannya, B aksen itu merupakan setengah putaran dari B terhadap titik A. A ini sebagai titik tengah dari B aksen. Nah, karena A ini tidak sama dengan B, maka terdapat ruas garis B aksen A. Ruas garis B aksen A ini kita perpanjang menuju ke arah titik A, maka kita dapatkan ruas garis AB. Nah, ruas garis B aksen A itu ekuivalen dengan ruas garis AB. Maka kita dapatkan ruas garis B aksen, dan A sebagai titik tengahnya. Dengan begitu, dapat disimpulkan B aksen itu merupakan setengah putaran dari B terhadap titik A. Kemudian untuk selanjutnya ada batik sidoluhur. Nah, pada motif batik ini juga menerapkan konsep setengah putaran di dalamnya. Nah, untuk representasinya seperti pada gambar, yang mana untuk penjelasannya di sini mohon maaf ada D aksen. D aksen ini merupakan setengah putaran dari D terhadap titik C, yang mana C ini merupakan titik tengah dari D aksen. Nah, karena D tidak sama dengan C, maka terdapat ruas garis D aksen C. Nah, ruas garis D aksen C ini kita perpanjang menuju titik C, maka kita dapatkan ruas garis CD. Ruas garis D aksen C ekuivalen dengan ruas garis CD. Maka kita dapatkan ruas garis D aksen, dan C sebagai titik tengah dari ruas garis D aksen tersebut. Maka dapat kita simpulkan D aksen itu merupakan setengah putaran dari D terhadap titik C. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Utami dengan NPM 040. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh penerapan dari geometri transformasi setengah putaran. Nah, geometri transformasi setengah putaran ini dapat diterapkan untuk menentukan motif batik. Misalnya, mula-mula kita mempunyai satu bangun datar berbentuk trapesium yang diberi nama motif 1. Motif 1 tersebut dilakukan setengah putaran pada titik F min 4,2 sehingga terbentuk motif 2. Selanjutnya, motif 1 dan motif 2 dilakukan setengah putaran terhadap titik E min 3,3 sehingga terbentuk motif 3 dan motif 4. Nah, untuk melihat dengan lebih jelas motif batik yang dapat terbentuk, maka yang pertama, tentukan setengah putaran motif 3 dan motif 4 terhadap titik G min 1,5 dan beri nama motif 5 dan motif 6. Kemudian yang kedua, tentukan setengah putaran motif 5 dan motif 6 terhadap titik L 1,7 dan diberi nama motif 7 dan motif 8. Nah, untuk melihat motif batik yang terbentuk, maka buatlah sketsanya di GeoGebra. Yang pertama, kita melakukan setengah putaran pada motif 3 dan motif 4 terhadap titik G min 1,5.
untuk yang motif 3 dengan koordinat A1 aksen min 3,4,5, B1 aksen min 2,5,5, C1 aksen min 4,5, dan D1 aksen min 4,4,5. Lakukan setengah putaran untuk semua titiknya terhadap titik G min 1,5 sehingga diperoleh hasil yaitu H 1,5,5, I 0,5,5, J 2,5, dan K 2,5,5. Kemudian untuk yang motif 4 dengan koordinat A double aksen min 1,3,5, B double aksen min 1,5,3, C double aksen 0,3, dan D double aksen 0,3,5. Lakukan setengah putaran pada semua titik terhadap titik G min 1,5 sehingga nanti diperoleh motif 6 dengan koordinat yaitu M min 1,6,5, N min 0,5,7, O 0 min 2,7, dan P min 2,6,5. Yang selanjutnya untuk langkah kedua, setengah putaran motif 5 dan motif 6 terhadap titik L1,7. Untuk motif 5-nya yaitu dengan koordinat H 1,5,5, I 0,5,5, J 2,5, dan K 2,5,5. Carilah setengah putaran semua titik tersebut terhadap titik L1,7 sehingga nantinya akan diperoleh motif 7 dengan koordinat H aksen 1,8,5, I aksen 1,5,9, J aksen 0,9, dan K aksen 0,8,5. Perkenalkan, saya Lailatul Aprilia, NPM 222-0306-073. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai contoh penerapan, yaitu motif 6 memiliki koordinat M-1,6,5, N-0,5,7, O-2,7, dan P-2,6,5. Nah, lakukan setengah putaran titik-titik pada motif 6 terhadap titik L 1,7 sehingga menghasilkan titik-titik koordinat M aksen 3,7,5, N aksen 2,5,7, O aksen 4,7, dan P aksen 4,7,5. Titik-titik ini dihubungkan membentuk poligon, kita namakan motif 8. Berikut ini merupakan gambar sketsa GeoGebra dari motif batik yang terbentuk. Nah, untuk langkah menggambarkannya yaitu awal mulanya kita membuat poligon dengan titik A, B, C, D yang kita beri nama motif 1, kemudian kita membuat sebarang titik yaitu titik F sebagai titik pusat setengah putaran untuk melakukan setengah putaran titik-titik pada motif 1 yaitu setengah putaran titik A, B, C, D yang nantinya akan menghasilkan titik-titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang merupakan motif 2. Nah, untuk melakukan membuat motif yang berikutnya, kita membuat sembarang titik di sini titik E sebagai titik pusat setengah putaran untuk melakukan setengah putaran titik-titik pada motif 1 dan motif 2 yang nantinya akan menghasilkan motif 3 dan motif 4. Lalu selanjutnya kita dapat membuat sebarang titik lagi yaitu titik G untuk melakukan setengah putaran titik-titik pada motif 3 dan motif 4 yang nantinya akan menghasilkan titik-titik yang membentuk motif 5 dan motif 6. Lalu kita dapat membuat sebarang titik lagi yaitu titik L sebagai titik pusat setengah putaran untuk melakukan setengah putaran titik-titik pada motif 5 dan motif 6 yang nantinya akan membentuk titik-titik yang akan membentuk motif 7 dan motif 8. Nah, dapat dilihat bahwa titik-titik pusat setengah putaran ini membentuk garis lurus atau garis kolinear sehingga untuk melanjutkan membentuk motif yang berikutnya dari motif 7 dan motif 8 itu dapat dengan membuat sebarang titik sebagai pusat setengah putaran, kemudian lakukan setengah putaran titik-titik pada motif 7 dan motif 8 terhadap titik tersebut. Nantinya akan diperoleh titik-titik baru dan motif baru. Nah, langkah tersebut dapat dilakukan hingga sebanyak jumlah motif yang diinginkan. Nah,
Kesimpulan, transformasi setengah putaran dalam geometri dapat diaplikasikan pada motif batik untuk menciptakan pola yang simetris dan estetis. Melalui rotasi sebesar 180 derajat, transformasi ini menghasilkan pola berulang yang harmonis, seperti yang terlihat pada contoh penerapan yang sudah dijelaskan. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana konsep matematika dapat diterapkan dalam budaya, sekaligus memberikan peluang inovasi dalam pengembangan motif batik modern. Nah, sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.